Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita, kelompok 4, angkatan 5, CPNS Latsar dari Bengkulu Utara. Pada kesempatan hari ini, kita akan mewawancarai 3 narasumber dari 3 generasi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia saat ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan mewawancarai Mbak Riana Aprilia yang berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sebelumnya, bisa Bapak itu ceritakan identitas Bapak, nama, mungkin pekerjaan. Nama Mustafa, alamat Jalan Abu Hanifah nomor 82, Perumnas, lama agama. Pensiunan guru. Saya Sugiarto, pekerjaannya pengamat di Telkom Indonesia. Menurut saya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai salah satu cara pandang bangsa Indonesia di dalam diri dan lingkungannya sendiri, di mana mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dalam kerangka negara Republik Indonesia. Itu cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan yang luas, kita bisa menjalani yang di Pancasila itu aja kan sudah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kita itu tidak melecehkan negara, kita menghargai bendera, kita menghargai sesama penganut agama, itu kan wawasan kebangsaan. Lambang dari negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan yang kita kenal yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Lambangnya Garuda Pancasila. Negara Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Indonesia merdeka tahun 1945. 17 Agustus. Menurut saya, isu yang sedang hangat yang sedang melanda negara kita Indonesia ini, yang pertama adanya virus corona atau COVID-19, yang kedua adanya korupsi dana bantuan sosial, dan yang ketiga adanya hoax mengenai vaksin. Kalau Indonesia saat ini sudah mulai berkembang dan bagus, walaupun di sana sini ada sesuatu hal yang termasuk fenomena, misalkan korupsi, teroris dan sebagainya itu. Namun Indonesia atau pemerintah Indonesia saat ini bisa mengatasi dengan baik itu. Baru-baru ini komunis, ISIS, corona. Sebenarnya corona itu ada, sejak dari dulu tuh ada, di sabun itu aja ada. Ada bakteri corona di sabun apa itu? Ada apa? Tinggal kita menyikapinya. Kita jalani sesuai dengan protokol kesehatan, aman aja Pak. Menurut saya, isu yang paling mengkhawatirkan dan mendesak yaitu isu adanya virus corona atau COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, virus corona di sini melumpuhkan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan contoh adanya PHK. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa mencukupi ekonomi keluarganya. Yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Banyak anak sekolah kekurangan materi pembelajaran yang mengakibatkan rasa malas di dirinya karena tidak belajar tatap muka. Menurut saya yang paling urgen adalah tentang terorisme. Karena yang namanya terorisme
bisa merusak seni-seni kehidupan bangsa. Kalau sekedar korupsi, terus yang lainnya itu bisa diatasi oleh pemerintah di dalam negeri sendiri. Tapi kalau teroris agak susah, makanya yang paling bukan adalah terorisme, itu yang paling bukan. Ya kalau saya bilang yang isu paling berbahaya itu corona. Nah, karena corona itu Mbak memacetkan cari makan kita, aktivitas kita, ibadah kita. Nah, kita ibadah di masjid ini tidak boleh. Kita ke pasar nggak boleh. Jadi gimana kita menyekolahkan anak, mau ngasih makan anak istri? Nah itu yang perlu diatasi kan. Upaya bela negara yang bisa saya lakukan yaitu dengan cara menaati protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker ketika berpergian, yang kedua selalu menggunakan hand sanitizer dan membawanya ketika berpergian, dan yang terakhir yaitu menjauhi kerumunan yang bisa menimbulkan virus COVID-19 tersebut. Usaha bela negara terhadap kita terhadap negara yang yaitu pertama kali mentaati peraturan yang dibuat oleh negara. Yang pertama itu, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau tidak nakal. Tiga, kalau di dalam sekolah yang baik, rajin sekolah, itu bisa bela negara. Terus mengikuti semacam latihan kemiliteran dengan baik, itu juga bela negara. Artinya bela negara adalah mampu untuk mengikuti atau mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, upaya saya jangan diri saya sendiri dan keluarga ya. Nah, yang mengikuti protokol kesehatan Mbak. Nah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kan gitu kan. Dan tidak melebihi. Nah, menambah lagi isu yang hangat-hangat itu. Yang hangat-hangat kan ada seperti katanya tidak corona, dibilang corona. Nah, di rumah sakit A kita yang nggak tahu menimpali, nah itu kan berbahaya. Kita nggak tahu, lebih bagus diam. Nah, kita lebih bagus kita menjaga keluarga kita sendiri Pak. Nah, baru kita bisa ke masyarakat. Udah punya tugas masing-masing tuh Pak. Berdasarkan wawancara dengan 3 narasumber, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui apa itu tentang bela negara. Menurut ketiga narasumber, bela negara itu merupakan tindakan atau aksi untuk menjaga keutuhan negara lewat perbuatan atau sikap-sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tanpa mereka sadari, tindakan-tindakan mereka tersebut merupakan aksi bela negara dan sangat membantu negara untuk mempertahankan keutuhannya.